Kita kembali lagi bersama saya, Anak Medan Bersuara. Khusus edisi sore ya teman-teman. Ketika tadi saya sudah sampaikan edisi pagi menjelang siang, ketika ulang tahun Pak Jokowi yang kelam. Namun sore ini juga saya masih tentang seputar Pak Jokowi, karena memang ini beritanya tak ada habis-habisnya. Di mana usia Pak Jokowi semakin bertambah, kita hanya bisa berharap dan mengharapkan kembalilah ke jalan yang benar. Marilah jujur dan mari kita saling memaafkan. Namun teman-teman, bahasa atau kata-kata ini hanya selintas karena Pak Jokowi masih tetap mempertahankan kebenaran ijazah Pak Jokowi beserta Baris Krim Polri. Namun fakta, data tak bisa dipungkiri, selalu datangnya terlambat. Namun keterlambatan fakta tersebut menjadi proses untuk menuju kebenaran demi membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuasaan dan kekuatan. Sore ini teman-teman, saya akan menunjukkan upload video abang kita, senior kita, Refli Harun, ketika mengundang beberapa orang dan mengatakan, ngeri kali info dari dokter ini, Joko Widodo asli, orangnya juga palsu. Maksudnya apa ya? Gas! Kita intro dulu. Kalau dia yang menohok menurut saya dan menggelitik sekali, judulnya Di Mana Joko Widodo calon gubernur. Dia cerita dia ngurus ini. Ada yang mengherankan Mas, katanya. Dia bilang, kok orang yang dikenalkan saya sebagai Joko Widodo calon gubernur itu kok fotonya beda dengan berkas yang saya urus gitu. Ya kan? Oke. Nah, saat itu saya nggak terlalu tanggapi lah urusan saya ngapain saya ngurusin Pilgub itu kan. Iya. Nah, ketika tulisannya Bidor itu muncul, saya jadi ingat peristiwa itu. Saya kejar sampai di Surabaya, saya temui di Surabaya karena dia tinggal di Surabaya. Kemarin saya berangkat ke Surabaya hanya untuk mengkonfirmasi. Ini menarik ini kan. Ini Surabaya Jawa Timur ya, bukan Jalan Surabaya Menteng ya? Nah, Surabaya Jawa Timur, saya berangkat Surabaya Jawa Timur hanya untuk urusan ini, gitu loh. Karena ini menyangkut masalah besar, masalah bangsa, gitu loh. Saya berangkat sana, saya ingat, kamu waktu itu ngomong ini, gimana sih? Coba kamu ulang ceritanya. Dia. Kan saya sudah ngomong sama sampean, sama nggak ngereken katanya gitu. Bahwa ini kok lain foto yang di berkas yang saya urus dengan orangnya. Gitu. Wah ini, waduh, harus saya telusuri nih. Saya bilang begitu. Terus saya konfirmasi dengan beberapa ya teman akrab lah, tokoh-tokoh intelijen yang duduk di posisi-posisi penting. Mereka cerita, oh itu biasa, itu penyamaran. Jangan masuk dulu, jangan masuk itu nanti babak berikutnya. Saya kira aku mah takut sih. Kalau si Denny bilang, ini orangnya kok beda dengan berkas yang saya urus. Berarti Denny sebelumnya kenal dong dengan Joko Widodonya dong. Sehingga dia bisa membandingkan berkasnya dengan orangnya beda. Pripun? Loh bukan. Berkasnya kan dia tahunya dari berkas itu kan. Tapi ketika ketemu, kok beda ya orangnya ya. Gitu. Dia ngomong, Mas kok beda ya orangnya ya. Ketemu Jokowi yang sekarang apa yang hilang? Yang sekarang, yang hilang. Dia udah kenal sama yang hilang, udah. Yang katanya hilang udah kenal. Sama yang itu kan berkas-berkasnya kayak kacamata, bargomes. Loh kok orangnya ini begini. Nah, ya saya waktu itu nggak ngelah urusanmu lah, saya nggak ikut-ikut, saya bilang gitu kan. Nah sekarang ketika itu berita itu muncul, saya kejar di Surabaya, saya telusuri. Dia ngulang lagi, kan saya sudah ngomong sama sampean, katanya sampai nggak ngereken ya sudah. Saya bilang itu, kamu yakin tapi kalau memang beda-beda. Nah kebetulan saya sempat ketemu sama Joko Widodo yang sekarang ini. Waktu Pilgub itu, putaran pertama saya ketemu. Gitu loh. Tapi saya kan nggak lihat berkasnya. Saya cuma nggak lihat berkasnya. Mas, waktu dokter ngobrol sama si Denny itu di Surabaya itu, setelah dia mau cerita lagi, analisis dia piye itu? Gimana kok bisa beda orang memberkas? Menurut dia ceritanya gimana? Kemungkinan seperti apa? Berarti ini memang orang yang disamarkan sebagai Joko Widodo atau difigurkan sebagai Joko Widodo.
Artinya kesimpulan kami berdua saat di Surabaya ini operasi besar ini deh, berarti saya bilang operasi besar untuk menguasai Indonesia, diciptakanlah sosok yang untuk menguasai kan gitu, dicarilah mungkin ini operasi pasti operasi besar. Oke, gitu. Oke, satu lagi. Apakah orang sosok yang sekarang ini juga orang yang sama waktu mendaftar wali kota Solo atau piye? Iya, saya kira sama. Saya kira sama. Cuma waktu di Solo kan orang nggak ngeh karena dianggap itu kota kecil dengan 4 kecamatan ya. Orang nggak ngeh lah, dianggap ya ini dengan itu kan orang yang ditugaskan sebagai Joko Widodo saat itu sudah mulai membuat skenario-skenario SMK dan lain-lain. Orang nggak tahu. Oke. Jadi ini makhluk antabaranta ditampilkan menjadi wali kota Solo, diberi status identitas Joko Widodo, gitu ya? Iya. Dan waktu itu kan dokter Andes, bukan insinyur. Ya kan? Orang juga kangen kan. Makanya sampai nanya Joko Widodo yang asli di mana gitu ya? Karena ini makhluk antabaranta ya. Oke. Sekarang kita masuk yang tadi sampean ngobrol sama sejumlah tokoh intelijen. Informasi dari Dr. Zulkifli ini luar biasa ya, menggemparkan. Walaupun sebenarnya gosip-gosip isu-isu seperti ini saya pernah dengar, tapi ya namanya gosip isu kan tidak bisa juga kita angkat. Tetapi ketika ada orang yang menuliskannya secara publik ke media dan bahkan diwawancarai, menurut saya ya kita tidak salah juga untuk mengangkatnya. Apakah benar atau tidak tentu nanti akan kita lihat hari-hari ke depan. Bagaimana teman-teman? Semakin hari, semakin banyak saja fakta-fakta terbaru. Bahkan apa yang baru kita dengarkan dari channel Refli Harun, seorang dokter yang memang berani menyampaikan kebenaran. Aneh kan? Semakin terbuka teman-teman. Waduh, ini ada apa ya? Padahal ini adalah hari ulang tahun, hari spesial Pak Jokowi. Tapi Tuhan mungkin menunjukkan di saat dia berulang tahun, kekelaman, ketika dia melakukan kesalahan, kebohongan yang mungkin dia rasa itu tidak akan terbongkar. Mungkin dia merasa ini tidak akan bisa terbongkar. Karena semua apa yang membantu, siapa yang membantu, sudah masing-masing mendapat kue ulang tahun tersebut. Bagaimana teman-teman? Kali ini kita akan masuk melalui Rismond dan kawan-kawan ketika dia mengunjungi UGM ya. Ketika hasil kunjungan UGM, wakil rektor dan sebagainya. Baiknya kita lanjut ya, kita dengar apa komentar Rismond dan kawan-kawan. Horas. Hari ini kita mengunjungi UGM ya, Universitas Gadjah Mada. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan, banyak sekali hal ya untuk meminta klarifikasi. Terhadap pertama adalah janji dari Profesor Wening ya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan ya, yang pada pertemuan 15 April 2025 ya, beliau sendiri di ruangan itu saya minta untuk menampilkan atau mempublikasikan video pertemuan tersebut ya secara terbuka di kanal YouTube UGM atau memberikannya kepada kami secara utuh sehingga kami bisa publikasikan. Ini penting ya sebenarnya untuk keterbukaan dan transparansi publik ya. Publik berhak untuk mengetahui apa yang terjadi di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM kemarin. Apakah tuduhan yang yang dilayangkan kepada kami bahwa kami menghasut dan segala macam itu sebenarnya ada. Informasi itu sebenarnya bisa dipakai oleh kepolisian ya. Pada pertemuan itu bagaimana kami berargumentasi, kan sesama alumni UGM ya kan, dua wakil rektor di situ dan satu sekretaris UGM, dan sisanya adalah yang diundang oleh pihak UGM itu salah satunya Saminuddin Barurito dan lainnya gitu.
Jadi pada pertemuan di 15 April 2025 tersebut sebenarnya itu bisa membantah apa yang dilaporkan ya, tuduhan penghasutan kepada kami yang dilaporkan oleh Pradi Bersatu. Mereka kan belum tahu ya isi argumentasi kami di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, tetapi langsung menyimpulkan bahwa kami menghasut. Ini kan padahal kami sama-sama keluarga alumni UGM ya. Bagaimana mungkin kami menghasut ya, merendahkan sivitas akademika, sesama sivitas akademika ya Universitas Gadjah Mada. Nggak mungkin lah ya. Yang melaporkan itu pun belum tentu benar-benar S1-nya di UGM ya. Kami kan, saya, Pak Roy Suryo dan Bu Tifa itu kan murni ya, ijazah S1 UGM asli ya. Bu Tifa di kedokteran, Pak Roy Suryo dari Visipol, saya dari Fakultas Teknik UGM. Jadi itu penting, apalagi sudah dijanjikan oleh Profesor Wening ya, kalau nggak dipublikasikan secara utuh di YouTube UGM, maka diberikan kepada kami dengan syarat dipublikasikan secara utuh. Nah, tetapi kan janji tersebut sampai sekarang tidak ada. Janji dari Profesor Wening itu nggak ada sampai sekarang terrealisasi. Oleh karena itu, ya saya datang hari ini, gitu loh, untuk meminta janjinya. Gitu. Jadi, kalau nggak mau merealisasikan itu berarti jangan berjanji dong. Gitu. Itu penting untuk publik. Apa-apa saja yang kami tanyakan, apa-apa saja argumentasi, apa-apa saja jawaban dari pihak Rektor UGM, kan itu penting, gitu loh. Jadi ya jangan dibilang, apalagi yang kemarin Waketum Projo bilang nggak seperti penyidik. Ya saya mencari kebenaran itu, Anda ongkang-ongkang di kantormu ya terserah, gitu loh. Anda nggak membayari saya, jangan larang saya. Ya kan, kecuali saya karyawanmu, gitu loh. Kan saya tidak ada yang membayar saya siapapun. Ya hak saya, gitu loh. Apalagi saya adalah bagian atau elemen resmi juga ya. Pada saat kita lulus dari Universitas Gadjah Mada, khususnya saya waktu S1, itu kan kita diberikan nomor alumni, nomor induk alumni Kagama, gitu loh. Ya, jadi kalau mereka yang nggak kuliah UGM tapi merasa lebih penting atau merasa apa namanya dia berhak melarang-larang saya ke alma mater saya, memang siapa Anda, gitu loh. Ya, coba periksa dulu apamu, alumnimu ya. Jadi itulah ya hasil yang tadi ya, bahwa kami tunggu, kami tanyakan ke protokol di depan ya. Saya nggak tahu UGM punya protokol ya. Kalau dulu sih gampang sekali, waktu zaman kuliah saya gampang sekali kok, kalau nggak ada kepentingan politik atau apa, oke, gampang sekali menemui pejabat UGM. Tapi sekarang kayaknya mungkin agak lain atau memang apa ya. Tapi kami tunggu tadi Wakil Rektor UGM, Profesor Wening, dan Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM, ternyata katanya sedang dinas di luar. Gitu kalau benar ya, meskipun saya nggak terlalu percaya sih, karena hal itu cuma dijelaskan oleh protokol di depan, nggak ada bukti kan ya. Jadi itulah jawaban dari protokol di depan, di Balerung itu, tempat kita dulu sering nongkrong-nongkrong, selonjoran gitu kan, untuk mendiskusikan kalau ada kepanitiaan apapun di mahasiswa, dulu ya rapatnya di situ. Karena beda ya situasinya dengan apa namanya mahasiswa sekarang, mungkin membuat apapun pekerjaannya itu di kafe. Kalau kami kan dulu nggak ada kafe ya, nggak ada duit. Jadi apapun kepanitiaan saat itu nongkrongnya di Balerung itu, di lantai itu duduk gitu langsung, dan itu dulu bersih sekali ya. Nah, kami tunggu ya, ya sekitar 1-2 jam ya, termasuk kami ke Humas, diarahkan ke Humas, bagian Humas. Tetapi katanya apa itu Bu Nia atau apa ya, koordinator Humas UGM itu
kami tunggu sekitar 1 jam di situ, katanya dalam perjalanan kata protokolnya tadi. Tapi ternyata kami tunggu-tunggu, ternyata nggak ada juga, gitu loh. Nggak ada atau nggak berani menjumpai, kita nggak tahu ya. Ya kan? Terus kami tunggu dan akhirnya diterima oleh salah satu staf humas UGM yang nggak mau direkam. Padahal dia bagian humas. Katanya pribadi, hak saya untuk tidak direkam. Saya bingung. Bekerja di humas UGM tapi tidak mau menampilkan wajahnya. Padahal humas. Ya siapapun ya berhak ya. Publik siapapun berhak dong datang ke humas UGM. Karena UGM kan bukan perusahaan swasta. UGM itu adalah sebuah universitas yang dibiayai rakyat. Pajak rakyat dari Sabang sampai Merauke. Tapi humasnya tak mau. Ya, bagian hubungan masyarakat, ya, humas UGM tidak mau direkam untuk memberikan jawaban di manakah koordinatornya, apa jawabannya, itu tidak mau, katanya pribadi. Bayangkan itu. Itulah kualitas humas UGM. Ya, namanya tadi Andra siapa gitu loh. Ya, bayangkan itu. Humas UGM tidak mau memberikan jawaban. Ya, padahal tadi ada sebuah wartawan yang mendokumentasikan, nanti kalian dapatkan juga itu dari stasiun swasta besar ya, saya sebutkan aja, itu akan tayang hari Senin gitu. Jadi yang bersama saya itu bukan hanya Sentana TV tapi sebuah stasiun swasta TV besar ya, dan jawabannya sama gitu loh. Dan itu jawabannya, bahwa mereka nggak mau direkam. Bayangkan, humas ya harusnya memberikan keterangan resmi dari UGM atau rektor UGM atau UGM, tapi justru tidak mau direkam gitu loh. Siapa yang memberikan statement tersebut? Dan kita tunggu, katanya dalam perjalanan ya, kita tunggu koordinator humas UGM yang bernama Bu Nia tersebut, katanya dalam perjalanan yang diinfokan oleh protokol UGM di bagian depan Balerun UGM itu, katanya dalam perjalanan, tapi nggak nyampe juga, sudah 1,5 jam kita tunggu dan katanya ada dinas luar gitu loh. Kan bingung kita ya, bingung gitu loh ya. Banyak menjadi satu bukti ya, ketika saudara Rismond, alumninya UGM, akan berkunjung menagih janji. Ketika di bulan April 2025 kemarin, mereka ada bertemu di salah satu gedung di Universitas Gadjah Mada. Ketika Rismond dan kawan-kawan meminta video rekaman ketika mereka melakukan dialog, ya, utusan dari, katakanlah dari masyarakat sipil, yaitu Rismond, Dr. Tipa, dan Roy Suryo. Dan itu pun sampai saat ini tidak dapat dijawab. Bahkan sekarang katanya, kata Rismond, UGM sudah mempunyai protokoler seperti, wow, seakan-akan aparat penegak hukumnya. Kok universitas punya protokol? Aneh, tapi nyata. Namun teman-teman, sepertinya settingan-settingan ini semakin dibuat dan semakin membuat kecurigaan masyarakat. Mulai tertutupnya data-data informasi yang diberikan oleh UGM. Ada apa? Mengapa? Kok bisa? Inilah tugas dari para tim pencari fakta, bagi juga kita yang ada di mana saja, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, melalui konten kreator, melalui komentar, melalui share yang bisa dibagi di semua medsos, agar sahabat-sahabat kita terbuka hati pikirannya di ulang tahun Pak Jokowi hari ini, 21 Juni 2025. Semoga ulang tahun yang kelam ini membuka fakta-fakta terbaru. Namun sebelum terlambat, baiknya kembalilah ke jalan yang benar. Kali ini teman-teman agak sedikit terekam oleh Sentana ketika mereka mengunjungi humas UGM. Kita masuk ke videonya. Fakultas Kehutanan UGM. Lalu kami dirujuk ke bagian humas UGM ini. Artinya kan berarti ada kepalanya, bosnya. Iya, tapi baru ada acara ini, Pak. Ada acara juga? Iya. Nggak ada di dalam? Nggak ada, sepi nih Pak kantor. Oh, acaranya kemana Pak, kalau boleh tahu? Saya kurang paham gitu Pak. Itu dari pimpinan juga.
Saya kurang begitu. Nama kepala humasnya siapa, Pak? Humasnya siapa? Kalau kepala humasnya sudah nggak ada sih Pak, adanya koordinator saja. Koordinator. Ya, itu siapa? koordinatornya Bu Nia. Bu Nia. Iya. Nia. Masa satu kata, Pak? Gimana? Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Hestening Kurnia Stuti. apa? Hestening Kurnia Stuti. Ini Hestening Kurnia Astuti. Kurnia Jadi Stuti. Ibu itu sedang tidak ada di tempat. Terus adanya kapan, Mak? Hari ini? kalau selesainya sih saya kurang begitu paham ya Pak ya. Tapi berhubung ini di kantor itu juga sepi, nggak ada orang begitu. Oh, sepi. Iya. Nggak ada. Padahal kan jam kerja. Baru ada acara di luar Pak, tugas juga masuk. Acara apa Pak? Kalau bisa acaranya di mana Pak? Biar kami jumpain. Ini kan harus ada laporan itu ke humas. Kan semua karyawan, semua Sebelumnya sudah berkorespondensi belum Pak? Kalau belum berkorespondensi kan kalau wartawan maaf Pak, kita meliput wartawan juga koresponden kecuali kalau kita wartawan kita ingin investigasi aja, cek aja Pak. Jadi tapi yang bersangkutan ibu ini baru ada acara tugas begitu Pak. oh gitu. Iya. Kapan bisa, Pak? Coba nanti Minggu depan. dikorespondensikan terlebih dahulu ya Pak. Maksudnya korespondensi itu apa sih, Pak? Dikomunikasikan dulu Pak. Bersurat Boleh ya, bersurat juga boleh. atau lewat HP? Lewat HP boleh bersurat. Bisa minta nomornya, Bu Mohon Nia. maaf kalau itu saya kurang ini nih Pak, nggak boleh saya. Loh, terus Jadi masa bisa kan Nanti online kami humas? aja juga bisa. Kan humas harusnya kan terbuka Mas- hubungan masyarakat. Iya. Saya alumni UGM. Itu ya kalau itu privasi ya Pak ya. Kalau nanti ke hotline kami aja gitu. nggak apa-apa. Apa, Pak? Di hotline kami aja nanti. Kok ke hotline sih, Pak? Sudah datang ke sini nanti Pak Rismon nggak ada ininya, hotline nggak dijawab gimana? Hotline kan sering nggak dijawab. Enggak, ini pasti dijawab sih Pak. Kalau sekarang kan beliaunya juga baru ada acara tugas juga. Minta nomor HP Masnya aja sebagai staf humas. Mohon maaf itu privasi saya ya Pak ya. Itu ke hotline kami aja kalau bertugas. Jangan ke nomor pribadi Pak. Bukan, kan ada nomor pekerjaan nggak ada ya? Di sini Pak, di hotline kami di 0811 2869 988. Oke. Itu boleh diakses publik ya? Boleh? Hotline itu ya? Hotline itu HP. Ya. Hotline itu nomor 081. pelayanan ya. HP. HP, nomor WA itu Pak. Oh, jadi kita ketemu kepala koordinator humasnya pun belum bisa hari ini. Belum bisa Pak karena Padahal beliaunya humas baru ada harusnya kan tugas. lebih komunikatif kan gitu ya. Iya, Relasi saya mau public ketemu relation gitu. kepala humas Mabes Polri aja nggak sesulit ini mas. Ada acara. Masa lebih susah daripada ke kementerian kita nih? Karena kan hari ini baru ada acara Pak, jadi belum bisa memastikan begitu. Kalau belum janjian kan kita Masnya saja catat nomor saya bisa. Nomor pribadi saya mau kasih sama Mas. Mas kan nggak mau ngasih nomor pribadi saya. Saya kasih nomor Boleh, Pak, Masnya. saya ambilkan ini dulu ya. Nanti Iya. kapan bisanya? Oh ya. Ya, Bu Rektor, Bu Wakil Rektor. Teman-teman, tanggapan para subscriber, para sahabat Anak Medan Bersuara ketika Rismon dan kawan-kawan langsung mengunjungi Biro Rektor, bahkan katanya ini menjadi protokoler dari UGM seperti kepolisian aja ya. Namun sepertinya tertutup rapat informasi melalui UGM. Sama yang disampaikan dengan Pak Kasmujo kemarin, sudah diajari, sudah disetting. Apabila ada pertanyaan, langsung saja ke universitas. Universitas Gajah Mada bukan milik satu orang. Universitas Gajah Mada adalah milik rakyat Indonesia. Gaji-gaji para dosen serta operasionalnya dibiayai oleh rakyat, pajak rakyat dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, UGM terbukalah, jujurlah. Di hari ulang tahun Pak Jokowi ini, saya ulang kembali, baik di upload video pertama dan kedua. Di tanggal 21 Juni 2025 adalah tepat hari lahirnya Pak Jokowi. Semoga kuitar yang akan dibagi-bagikan ini menjadi obat untuk mengetuk pikiranmu, mengetuk hatimu, agar berubah dan kembali ke jalan yang benar. Saling memaafkan. Apakah seperti ini alumni UGM datang untuk meminta keterangan, bahkan menanyai nomor HP dan sebagainya, seakan-akan tertutup rapat? Ada apa UGM? Namun sahabat-sahabat subscriber, sahabat Anak Medan Bersuara, Rismon tidak putus asa. Dia bagai singa yang mengamuk, walaupun musuh
begitu banyak, namun dia tetap tegar. Kali ini dia memberitahukan informasi rahasia kepada kita. Apa itu? Uji kerapatan white space antar huruf pada lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi. Kita lanjut yuk videonya. Oke, kita menganalisa pertama adalah di sini sudah saya Jadi tipikal dari word processing ya, word processor terutama yang pakai komputer, meskipun sudah disimpulkan secara prematur oleh Dirtipidum bahwa lembar pengesahan skripsi itu berdasarkan dirasa ada cekungan langsung secara prematur disimpulkan, itu yang kita akan menjadi landasan kita untuk melapor ya ke PT UN atau ke Perdata maupun ke Bareskrim supaya diulangi lagi uji itu ya, supaya secara terbuka digelar perkara khusus terutama lembar pengesahan skripsi ini. Ya jangan main-main lah, harus uji fisika, uji digital, uji kimia dan lain-lain. Masa cuma diraba langsung disimpulkan bahwa itu adalah produk letterpress atau handpress, kan malu-maluin dunia nanti kalau penjelasannya begitu ya. Oke, tipikal penataan font ya secara manual itu tentu ya hurufnya tidak serapat huruf yang menggunakan word processor ya, tentu itu ya tidak mungkin serapat hanya kalau dalam satuan milimeter itu ya. Hebat kali dia gitu dengan kerapatan itu. Jadi ciri-ciri indikasi bahwa sebuah dokumen itu bisa kita analisa adalah dengan konsistensi kerapatan ya sangat rapat antar huruf. Antar huruf itu sangat rapat ya. Itu kalau secara font manual itu sangat susah kalau konsisten. Kadang-kadang marah balangan ya, berantakan kalau kita baca Kompas atau sebelum tahun 80-an lah ya. Sebelum sebelum ada digital itu kan kita bisa lihat ya konsistensi antar kata itu, jarak antar bukan kata huruf itu kadang renggang, kadang rapat ya, jarang yang konsisten. Nah itu kalau konsisten spasi atau white space ya, semakin konsisten, makin rapat dan kerapatannya itu konsisten, maka itu indikasi kuat merupakan produk dari word processor digital ya. Waduh, admin saya itu ya sudah memati-matikan. Makanya jangan mampir kalau nggak suka ya. Saya aja pun iseng-isengnya nih live ya, suka-suka saya ya buat live-mu kan. Kalau nggak suka ya buat live-mu sendiri, nanti saya tonton, kasih linknya. Ya, nanti saya tonton sesekali, ya kan? Nah, jadi makanya saya bilang ya nanti kita analisa ya teks tekstur komposisi dari kata itu dan string-string yang ada ya dalam bahasa pemrograman. Kalau satu kata itu sama dengan string ya. Kalau satu huruf karakter gitu. Nah, itu akan kita layoutnya ya, text layout analyzer. Nanti kita analisa lagi ya, supaya ini bisa panjang ya kita suarakan, kita pelan-pelan aja ya. Kalau saya bekerja selalu pelan-pelan, nggak mau saya buru-buru ya. Kita cicil-cicil, walaupun sudah ada kita cicil-cicil gitu. Nah, jadi layout dari itu nanti kita periksa. Nah, sekarang kita secara manual dulu ya. Kalau pakai OCR ya, optical character recognition kan memang ketika kita download
apa namanya pustaka atau library dari OCR kan enak, tinggal gampang ya. Tetapi ini kita menentukan berdasarkan pakai teknik segmentasi dulu. Ya, teknik segmentasi itu untuk mendeteksi lebar antar kata maupun lebar antar huruf. Berapa spasikah dia, terus berapa milimeterkah dia, ya milimeternya itu diambil lebar spasi dibanding DPI-nya. Jadi dapat dia, ya. DPI itu dots per inci, 1 dot 1 pixel, ya kan? Berarti kalau 1 inci 300 DPI, berarti 1 inci itu ada 300 pixel, gitu caranya, ya. Jadi kalau sebuah citra digital 300 DPI, maka 300 pixel per inci. Berarti kalau 100 pixel, berarti 1/3 inci, gitu ya. Bukan dalam sentimeter. Oke. Nah, sekarang kita analisa dulu ya secara manual ini pakai segmentasi saja ya, karena warna putih dengan warna hitam huruf white space-nya itu cenderung ke kuning-kuningan, tetapi masih white space, gampang mendeteksinya karena dua warna yang berbeda. Nah, kita pakai teknik segmentasi saja, membedakan atau mendeteksi warna terang atau warna cenderung terang dengan warna cenderung gelap. Jadi dari situ bisa kita temukan jumlah pixel, ya, jarak pixel antara dua kata maupun dua huruf, antar dua string maupun atau antar dua karakter. Nah, pertama kita perhatikan dulu di sini lembar pengesahan skripsinya itu, ya, atas nama Joko Widodo, ya, itu kita periksa, ya, di ke atas itu, ya, nanti kita lakukan phone identification, nanti saya saya praktekkan, ya, pelan-pelan, ya, karena kita mendemonstrasikan layout dulu. Apakah benar dia rata tengah sempurna, apakah garisnya benar-benar lurus, ya, bagaimana nanti mendeteksi kekonsistenan dari jarak antar huruf yang tidak mungkin itu dicapai lewat hand press atau letter press, ya. Oke, nah sekarang di atasnya itu ada tulisan skripsi yang berjudul. Nah, kalau kita deteksi skripsi, ya, dengan yang, ya, skripsi dan yang, di situ ada 3 kata di atas, skripsi yang berjudul. Kita deteksi dulu lewat segmentasi, ya, berapa pixelkah dia I dengan Y. Setelah kita deteksi pakai segmentasi biasa, nah di situ, ya, 30 pixel ada, ya, 30 pixel, 30 pixel, ya. Jadi kalau DPI-nya berubah, ini juga berubah, tetapi satuannya tetap terhadap milimeternya tetap, ya kan? Karena DPI dots per inci, nanti 1 inci tinggal berapa aja pixelnya gitu. Jadi di sini kita menentukan lebar dalam satuan pixel maupun spasi milimeter, ya. Nah, di sini satuannya white space horizontal antara I dengan Y, skripsi yang itu 30 pixel. Ya. Jadi statement saya kan kemarin bahwa lebar antar kata itu sangat bervariasi, tetapi untuk membentuk rata tengah yang sempurna. Nah, itu nanti saya demonstrasikan text layout-nya, menentukan rata tengah sempurna. Yang di tengahnya di mana sih, itu bisa kita deteksi. Nah, di sini kita hanya membuktikan bahwa hebat ya, spasi antar kata itu bisa dibuat berjarak bervariasi, padahal dia manual, tidak mass production, ya kan? Dan diakui itu letterpress. Nah, itu yang perlu kita sanggah.
secara digital. Oke, skripsi yang itu lebarnya itu ya tadi, terus yang dan B. Kita lihat di situ 30 pixel. Ya, jaraknya hampir sama ya atau sama ya. White space horizontalnya antara G yang ya G dan B berjudul itu 30 pixel, sekitar 42 mm. Oke, setelah itu kita akan menentukan secara grafikal ya, ditunjukkan kepada, nah, besok kalian tonton biar bisa lihat ya. Ini saya ceritakan aja biar enak saya. Lebar antara di dalam kata skripsi ya, S dan K. Nah, kita deteksi dia. Kita perbesar dulu ya supaya bisa kita drag, kita demonstrasikan. Sebenarnya kalau pakai OCR ini bisa langsung deteksi ya, dikelompokkan kata itu, terus antar huruf dalam kata itu juga bisa dideteksi ya. Tetapi itu kan pustaka. Kalau sudah pakai pustaka, biasanya esensinya hilang. Teknik manualnya dia hilang karena dia sudah kompleks, tinggal kita kasih masukan langsung keluar kan begitu kan. Saya lebih setuju sebelum memakai yang advance, kita pahami dulu yang dasar ya. Nah, S dengan K kita deteksi itu 8 pixel ya. Ya, 8 pixel. Jarak antara S dan K dalam kata skripsi itu 8 pixel. Oke. Yang white space kedua, K dengan R, itu 0 pixel ya. Sangat rapat gitu ya. Oke. Terus R dengan I, 0 juga, sangat rapat. Artinya ini benar-benar rapat ya. Oke, coba kita lihat I dengan P. 6 pixel ya. 6 pixel itu cukup rapat juga kalau DPI-nya tinggi kan. Ya, kalau ini kan DPI-nya di atas 100. Ya, itu cukup tinggi itu. Ya. Terus P dengan S. Nah, itu 5 pixel. Ya, P dengan S. Jadi cukup konsisten nih, jarang yang di atas, tidak ada selama ini yang di atas 10 pixel. Jadi ini sangat bagaimana menata serapat ini ketika itu disimpulkan secara prematur bahwa itu adalah produk dari produk dari hand press atau letter press. Ya, kalau kita analisis dari layoutnya nanti antara benar cantik sekali itu ya. Nah, itu nanti terdeteksi itu layoutnya benar-benar rata secara horizontal ya. Terus setelah itu S dengan I jaraknya berapa? 6 pixel ya, tadi ada yang 8 ada yang 6. Oh ya, rusak. Udah back ya. Oke. Jadi kita ulangi lagi ya, jarak antar huruf S dengan I ya dalam kata skripsi itu 6 pixel. Cukup rapat juga ya, sangat rapat relatif terhadap DPI-nya. Terus Y yang, Y dengan A itu 7 pixel ya, tadi bervariasi ada 6 sampai 7. Tapi itulah ya cukup konsisten karena dalam rentang ya sekitar 0 sampai 10 pixel. Ya, A dengan N itu 6 pixel. N dengan G ya dalam kata yang itu 7 pixel. Terus BE berjudul. Ini sangat rapat nih, 2 pixel ya. Spasi ya, white space B dengan E itu 2 pixel terdeteksi dengan teknik segmentasi ya. Terus E dengan R itu 4 pixel. Nah, inilah ya. Sangat rapat. Oke, B dengan R dengan J berjudul ya. Itu malah rapat sekali ya, 0 pixel. Terus J dengan U berjudul 4 pixel.
Terus U dengan D 3 pixel, D dengan U 4 pixel, U dengan L 5 pixel. Jadi konsistensinya itu dalam rentang 0 sampai 10. Tidak ada yang melebihi 10 pixel. 0 sampai 8. Jadi cukup konsisten ini jarak antar huruf. Inilah ya salah satu indikator ke begitu konsistennya kerapatan antar huruf. Itu salah satu indikasi bahwa ini adalah produk dari word processor. Belum lagi kita nanti seperti saya bilang ya, teks layoutnya, teks untuk kata, teks untuk baris, ya, terus teks untuk secara keseluruhan satu halaman, ya. Oke, itulah jarak antar huruf maupun antar kata, ya. Langsung demonstrasikan di sini dalam kata yang skripsi yang berjudul. Jadi ya konsisten, ya cukup konsisten, kerapatan dalam satuan pixel, ya. Ya kalau DPI-nya turun juga paling jumlah pixelnya yang turun, gitu aja. Gitu. Kalau DPI-nya naik, proporsional naiknya. Ya, jadi tidak mengganggu di sini. Jadi satuannya ya tetap gitu loh. Kalau DPI-nya makin naik, ya jaraknya akan naik. Tetapi pixelnya makin naik, tetapi tetap proporsional dan konsisten, ya. Terus kalau kita lihat lagi misalnya yang paling bawah, ya, kita deteksi tadi yang paling atas. Nah, untuk kata Yogyakarta atau Fakultas Kehutanan di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ya, yang menggunakan Times New Roman sangat modern, ya, dan saya katakan 11.000 triliun menggunakan komputer modern, ya, word processor modern. Ya, terus kita deteksi coba ya jarak antar kata Fakultas Kehutanan, ya, jadi antara S dengan K, Fakultas, S huruf yang terakhir dengan K, kita deteksi di sini dapat nggak ya? Oh, dapat 44 pixel atau 62,09 mm. Jadi kita bisa di sini deteksi, ya. Terus kita lihat jarak Universitas Gadjah Mada juga, ya. S dengan G kita deteksi kerapatan jaraknya dalam pixel itu 33 pixel, ya. Gadjah Mada H dengan M itu berapa itu deteksi? 34 pixel. Jadi makanya bervariasi nih jaraknya, ya, antar kata, tetapi di dalam kata itu tiap huruf itu konsisten. Kita periksa lagi, ya. Misalnya di kehutanan, itu Fakultas Kehutanan, F dengan A yang pertama kita deteksi, 8 pixel lebarnya, ya. F dengan A. Terus A dengan K, coba kita lihat, ini sangat rapat sekali nih. 6 pixel, ya, terdeteksi. Jadi konsisten seperti yang tadi skripsi yang berjudul itu dalam rentang kurang dari 10 pixel, ya, jarak antar huruf. Jadi sangat konsisten. Sangat konsisten itu adalah produk teknologi terbaru. Artinya ijazah tersebut sudah dapat kita pastikan itu bisa terbit di tahun 2000-an, ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh saudara Rismon, bahwasanya ketika Pak Jokowi atau katakanlah di era 1980 tak mungkin menggunakan komputer atau katakanlah Windows 31. Dulu pertama kan Lotus, Polestar, ya, The Best, itu yang saya tahu dulu. Baru sekitar beberapa tahun kemudian muncullah Windows 31. Karena saya juga
les komputer pada saat itu teman-teman. Pada saat itu Windows 31 belum ada. Yang saya pegang itu masih DOS. Kita belajar ya, DOS, Direct Operation System. WS, kita menulis surat, layar backgroundnya itu biru. Lotus, dia seperti arah abu-abu ya. Kalau sekarang itu Excel dia sekarang ya, kalau di Windows Office sekarang. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan saudara Rismond ini menjadi fakta terbaru buat kado ulang tahun Pak Jokowi hari ini. Makanya Pak Jokowi, seperti yang saya ulang-ulang kembali, kembalilah, jujurlah. Kita adalah adat timur yang bisa saling memaafkan sebelum terlambat. Bagaimana sahabat-sahabat subscriber, ketika upload video saya di sore hari ini, biarlah ini menjadi sesuatu kabar gembira buat penekanan untuk menyalakan api kebenaran kepada sahabat-sahabat kita di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote yang memegang ataupun hobi untuk melihat YouTube. Baiknya, bagilah bersama teman-teman, share sebanyak mungkin agar sahabat-sahabat kita itu yang tadinya pro, bukan membenci ya, tetapi kembali ke jalan yang benar. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, hidup kedaulatan rakyat, merdeka, merdeka, merdeka. Bye.